Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,49% ke angka 7.192. Dan di video ini kita akan coba lihat bagaimana pandangan JP Morgan untuk saham UNTR dan ASI yang saat ini masih melemah. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum kita mulai analisa saham, kita baca dulu artikel berita dengan judul bagaimana JP Morgan memandang nasib UNTR dan ASI. Jadi bisa kita baca sekilas, JP Morgan memberikan peringkat yang bertolak belakang antara ASI dan UNTR. Jadi ASI, anak usahanya itu UNTR, memiliki rapor pergerakan saham yang bertolak belakang pada periode berjalan Januari tahun 2024. Jadi secara pergerakan memang kita lihat ASI dan UNTR saat ini memang masih melemah. Hari ini ASI mencoba untuk bangkit, tapi secara pergerakan rata-rata masih bergerak downtrend. Dan JP Morgan memiliki pandangan berbeda terhadap dua saham ini. Jadi untuk UNTR, JP Morgan masih memberikan peringkat overweight dengan target harga masih di 30.000 untuk UNTR. Sedangkan untuk ICE bisa kita baca di sini. Untuk ICE, JP Morgan masih memberikan target atau peringkat overweight dengan target harga itu diturunkan ke 4.650. Oke, sekarang coba kita lihat untuk pergerakan IC hari ini. IC secara pergerakan saat ini masih mencoba untuk bertahan di harga 5.000 yang merupakan support psikologis. Jadi hari Senin kemarin sempat turun bawah 5.000 menyentuh sekitar 4.900-an, tapi hari ini kembali naik 3% lebih dan berhasil naik di atas 5.000 dan ditutup di 5.100. Jadi sampai saat ini harga 5.000 belum terkonfirmasi break. Tapi ingat, walaupun belum berhasil menembus 5.000, cara pergerakan IC trennya masih bergerak sangat downtrend. Jadi masih belum aman. Dari data broker summary, jika kita perhatikan, asing memang masih terus distribusi sama ICE, tapi kenaikan 3% lebih hari ini terpantau di broker summary ada akumulasi besar. Jadi ICE cara pergerakan saat ini masih bertahan di support psikologisan di 5.000 dan saya lihat masih ada potensi untuk mengetes harga 5.200. Tapi ini merupakan target take profit karena 5.200 merupakan resisten lumayan kuat. Bisa saja IC hanya technical rebound sementara dari support psikologi ini. Apabila terpantau mencoba break 5.200 masih gagal, IC masih ada potensi untuk melemah kembali ke 5.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 5.000 ke bawah, pertimbangkan untuk take profit di sekitar 5.200 sampai sekitar harga 5.225 karena ini merupakan gap yang sempat terbentuk, ada potensi untuk ditutupi. Tapi potensi untuk break 5.200 sepertinya masih kecil karena akumulasi memang ada hari ini, tapi akumulasinya baru satu hari. Apabila terpantau dalam satu minggu ke depan belum terlihat ada akumulasi lanjutan, masih kecil potensi IC untuk break 5.200. Jadi ingat, saat ini IC sudah turun sangat dalam dari sekitar 5.500 sampai ke 5.000. Apabila ada satu candle hijau, bisa saja ini hanya technical rebound sementara. Jadi tetap ini masih belum aman walaupun hari ini naik 3% lebih dan saat ini masih bisa bertahan di 5.000. Jadi paling aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila memang IC setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk break 5.200. Dan selanjutnya kita lihat UNTR. UNTR juga cara pergerakan saat ini masih tidak oke. Sebelumnya sempat naik lumayan tinggi dari sekitar harga 21.000 sempat mengetes garis EMA 150 sampai 25.000. Tapi walaupun sempat naik menyentuh 25.000 ini belum terkonfirmasi break dan saat ini malah sudah turun kembali di bawah garis EMA 50. Hari Senin kemarin sempat rebound dan naik mengetes garis EMA 50 yang saat ini sekitar 23.300, tapi bisa kita lihat hari ini UNTR kembali turun 2% lebih ke 22.850. Jadi kembali melemah karena memang masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50 ini. Sehingga cara pergerakan ini masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Dan untuk UNTR jika kita perhatikan di sini, penurunan 2% lebih ini asing juga masih distribusi. Dan broker summary ini terpantau masih ada distribusi besar. Jadi untuk UNTR harus hati-hati. Saat ini memang berada di sekitar support 22.800. Tapi karena candle hari ini lumayan solid, candle merahnya plus masih ada distribusi, masih ada potensi UNTR dalam satu minggu ke depan untuk lanjut turun menembus daerah support ini menuju support berikutnya atau support yang lebih kuatnya di sekitar 22.000. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman ingin coba entry untuk saat ini saya wait and see dulu.
Paling aman adalah tunggu UNTR berhasil break garis EMA 50 baru coba ikuti entry dengan target di garis EMA 150. Atau tunggu di sekitar harga 22.000 untuk spekulatif buy di sekitar daerah support apabila UNTR berhasil rebound dari harga 22.000. Tapi paling oke menurut saya adalah tunggu UNTR berhasil break garis EMA 50 baru coba ikuti entry. Dan sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham Raja. Yang bisa kita lihat hari ini Raja naik 6% lebih ke 1360. Bisa kita perhatikan di sini, saat ini Raja juga mencoba untuk bertahan di support EMA 50 yang saat ini sekitar 1330. Dan di bawahnya masih ada support 1300 yang juga masih bisa bertahan. Karena sebelumnya beberapa kali juga Raja sempat menyentuh 1300 masih bisa rebound. Dan pada posisi sini 1300 tepat di garis EMA 50 mengetes juga masih bisa rebound. Hari Senin sempat turun bawah 1300 tapi hari ini masih bisa bertahan dan rebound. Dan secara pergerakan Raja saat ini memang sudah tidak uptrend seperti sebelumnya, mulai terbentuk lower low tapi minimal secara pergerakan tren jangka menengah masih oke. Selama masih kuat berada di atas garis EMA 50. Atau untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah harga 1000, selama masih kuat di atas garis EMA 150 saat di sekitar 1150 ini juga masih oke untuk di hold apabila memang teman-teman dapatnya di bawah harga 1000. Tapi untuk yang dapatnya di sekitar harga 1200 ke bawah, paling aman bisa pertimbangkan untuk keluar apabila Raja ternyata gagal bertahan di 1300. Dan untuk Raja bisa kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi. Asing juga terpantau hari ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk Raja secara pergerakan saat ini masih aman karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 1300. Tapi untuk teman-teman ingin coba entry dan belum sempat dapat hari ini di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk wait and see dulu. Tunggu terkena pullback dulu, Raja kembali ke sekitar 1300 sampai garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry. Karena walaupun saat ini bisa bertahan di support EMA 50 dan 1300, harga 1400 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila berhasil rebound tapi mencoba untuk naik di atas 1400 ternyata 1 minggu ke depan masih gagal, Raja masih ada potensi untuk melemah kembali ke 1300. Karena secara pergerakan ingat, Raja sudah mulai melemah. Jadi tidak se-uptrend dulu. Jadi tetap harus waspada. Saat ini secara pergerakan mulai sideways. Selanjutnya saya coba analisa Arto yang bisa kita lihat hari ini juga naik 2% lebih ke 3230. Arto jika kita perhatikan sebelumnya sempat naik di atas 3500 tapi belum sempat menyentuh 3800. Arto sudah mulai melemah. Dan hari Senin kemarin sempat menyentuh 3100 dan dekat dengan garis EMA 50 saat ini sekitar 3080. Jadi memang belum sempat menyentuh garis EMA 50. Arto hari ini mulai mencoba untuk rebound. Dan bisa kita lihat secara tren jangka menengah Arto masih oke. Saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150 dan untuk tren jangka menengah juga masih bergerak uptrend. Dan saat ini harga 3500 sudah berubah menjadi resisten kembali. Dan bisa kita perhatikan untuk Arto. Pada kenaikan 2% lebih ini jika kita pantau ini malah ternyata tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing terpantau masih masuk akumulasi. Jadi untuk Arto harus diperhatikan kenaikan 2% lebih ini ternyata tidak ada akumulasi. Jadi bisa saja hanya technical rebound atau kenaikan sementara. Apalagi saat ini 3300 sudah berubah menjadi resisten kembali. Walaupun resistennya tidak sekuat 3500 tapi tetap ini merupakan resisten. Apabila Arto terpantau 1 minggu ke depan mencoba untuk naik di atas 3300 masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun menuju 3000 sampai 3100. Yang saat ini masih berupa zona yang lumayan kuat, zona support yang lumayan kuat untuk Arto saat ini. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat dapat di harga bawah, paling aman usaha adalah coba tunggu di zona ini dulu untuk Arto apabila mau entry. Apabila bisa dapat di sekitar 3000 sampai 3100 pada saat rebound, tetap pertimbangkan untuk take profit di sekitar 3300 sampai 3500 pada saat berhasil rebound. Kan tetap saja apabila masih gagal break, Arto masih akan sideways untuk tren jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.